Bener nggak sih ketika kita gagal bayar pinjaman online dan mendapat teroran dari WA, lalu kemudian kita blokir nomor WA tersebut, maka kita akan kena tuntutan atau kena pasal lari dari tanggung jawab dan akan berujung kena sanksi hukum? Jawabannya tidak. Nah, kenapa saya bahas seperti ini? Karena kemarin ada yang bertanya ya teman-teman terkait masalah ancaman di mana dia mendapatkan WA ya yang menyatakan bahwa kalau misalnya WA ini tidak direspon dan kemudian nomor kami diblokir, maka kami akan menganggap ini sebagai pelarian dari tanggung jawab atau lepas tanggung jawab yang akan bisa dituntut secara hukum. Nah, teman-teman perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pahami. Untuk angkat telepon, terus kemudian untuk balas WA, untuk blokir siapa aja, itu adalah hak asasi kalian. Tidak ada terikat hukum dan tidak ada hal-hal yang bisa menjerat kalian secara hukum. Jadi nggak perlu khawatir, kalian abaikan saja, nggak apa-apa. Nah, kalau kita ulik lebih lanjut lagi terkait masalah seperti ini, coba kalian pahami baik-baik. Yang menghubungi kalian itu siapa? Yang menghubungi kalian adalah oknum-oknum DC dengan nomor yang random dan mereka juga isinya juga orang-orang yang mungkin mengganggu doang. Nah, itu kalau kalian blokir nggak ada masalah. Dan tentu saja ini bukan salah satu bentuk lari dari tanggung jawab ya. Karena kalian mungkin merasa terganggu dan kalian merasa tidak nyaman, itu adalah hak kalian untuk tidak merespon dan mematikan HP kalian. Bahkan mau ganti nomor pun kalian tidak ada yang salah di situ. Dan tentunya nggak bisa dituntut secara hukum. Nah, mengingat banyaknya oknum-oknum DC yang berbicara secara kasar, yang mungkin terlihat merendahkan dan lain sebagainya, semisal kalian resiko terparahnya pun kalian dituntut secara hukum, itu kalian dituntutnya bisanya ke perdata, di mana itu kemungkinan kecil sekali terjadi karena pinjol nggak mau deh buang-buang duit buat ngelaporin kalian. Ya tentu saja mereka akan buang duit, buang waktu, dan juga akan ribet prosesnya. Menuntut seseorang, menggugat seseorang secara perdata, itu kan harus di pengadilan negeri, di lokasi tempat domisili orang tersebut tinggal. Sehingga kalau kalian misal ya tidak di Jakarta atau mungkin kalian di kota-kota lain, tentu saja ini akan memberatkan pinjol untuk menuntut kalian. Ya buru-buru mereka harus mencari orang di kota kalian untuk menuntut kalian ke pengadilan, dan itu kan juga perlu dokumentasi, perlu laporan dan lain sebagainya untuk dijadikan sebuah bukti. Mana mungkin mereka mau kalau yang galbe mereka itu ribuan bahkan puluhan ribu orang. Masa iya mereka menuntut semua itu? Bisa puyeng pengadilan negeri teman-teman ya. Bayangkan tiap hari dapat menerima gugatan orang-orang yang galbe pinjol, berapa banyak itu? Gak mungkin kan pengadilan negeri kerjaannya cuma ngurusin orang-orang yang galbe seperti ini, apalagi ini perorangan bukan perusahaan. Tentu ini akan merugikan dari sisi pinjol sendiri. Nah kalau sampai terjadi, misal sampai masuk ke sidang sekalipun, ini kemungkinan terburuk ya, worst case-nya, itu tentu saja malah justru akan membuat kalian lebih unggul. Kenapa? Yang pertama, kalian akan bebas dari gangguan WA teror lagi, karena kalian sudah masuk pengadilan, sudah ada kesepakatan di sana, apakah kalian mau membayar dan bersedia atau tidak, dan jika bersedia kalian sanggup nyicil berapa per bulannya. Nah itu kan terserah kalian. Kalian bisa menjelaskan kalau saya bisanya cuma 10.000 per bulan. Ya udah, sidang akan ketok palu, akan diputuskan bahwa kalian akan menyicil 10.000 sampai lunas, dan di situ bunga udah nggak akan berjalan lagi, kalian nggak akan diteror lagi selama kalian setiap bulan mencicilnya perlahan demi perlahan. Kan intinya lunas aja. Mau cicilannya berapa ya tergantung kemampuan kita. Jadi pengadilan akan menilai semua itu teman-teman. Nah hal ini tentu saja akan membuat pinjol yang rugi sendiri. Jadi percayalah, tidak akan ada unsur hukum apapun, hukum pidana apapun yang akan menjerat teman-teman. Meskipun teman-teman melakukan blokir WA, ganti nomor, dan tidak merespon apapun dari pinjol tersebut, tidak akan ada unsur pidana apapun. Kecuali teman-teman pernah memalsukan dokumen negara yang kalian ajukan atau yang kalian daftarkan saat mengajukan pinjaman online. Seperti KTP orang kalian pakai, seperti KTP kalian edit-edit atau kalian palsukan. Nah itu baru kalian akan bisa terjerat pidana. Tapi selain itu nggak bakal kalian bisa terjerat pidana teman-teman. Jadi please tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Tetap tenang, tetap semangat. Udah biarin kalian ini yang buat kalian takut, yang buat kalian resah adalah pikiran-pikiran negatif kalian aja nih. Selebihnya beneran deh nggak ada apa-apa. Paling cuman slik OJK aja. Udah, kalau mau didatengin DC sekalipun ya silakan aja datang. Kalian persilahkan, kalian lihat, kalian
cek aja, kalian siapkan HP kalian, kalian rekam jika mereka berkata kasar atau mereka bertindak di luar batas. Nah, pastinya itu tidak akan menimbulkan masalah apapun ke depannya ya. Tetap tenang, nggak perlu takut mau DC datang atau nggak. Mungkin buat yang memang belum pernah ditangin DC akan merasa ini suatu bencana, ini suatu musibah. Tapi buat mungkin yang sudah pernah pasti akan menganggap ini sebuah hal yang biasa. Percaya sama saya, tidak akan ada hal yang aneh-aneh yang memberatkan kalian ketika kalian gagal bayar di pinjol legal. Ingat ya, pinjol legal, karena mereka masih mematuhi aturan-aturan dari OJK dan kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib kalau memang sampai terjadi hal-hal yang merugikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.